Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Berjumpa lagi bersama channel Mas Karebet. Saya Diki Purwandi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan seri prosedur emergency pada unit 777D guys. Mohon disimak sampai habis karena ini pasti sangat menarik sekali. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa tetap diberikan kesehatan dan keselamatan sampai hari ini guys, sehingga kita bisa menonton channel Mas Karebet dengan hati yang gembira. Baik sahabat-sahabat sekalian, ini adalah konten kedua seri prosedur emergency unit 777D Caterpillar. Jadi pembahasan kita kali ini adalah prosedur towing jarak dekat untuk unit 777D sahabat-sahabat sekalian. Jadi ingat ya, towing pada 777D itu ada dua, ada jarak dekat dan jarak jauh ya. Itu harus dibedakan prosedurnya sahabat sekalian. Untuk prosedur towing jarak dekat, mari kita simak penjelasan berikut ini. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan sedikit tentang sistem diverter towing pada unit 777D sahabat sekalian. Mari kita simak sama-sama ya. Jadi sesuai dengan skema yang saya tampilkan, saya akan jelaskan sedikit ya masalah sistem diverter towing pada 777D ini ya. Jadi di sana ada beberapa komponen utama ya. Yang pertama adalah secondary steering pump ya. Jadi secondary steering pump ini sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk steering emergency sahabat sekalian. Pada saat engine mati, maka pompa inilah yang bekerja secara otomatis ya sahabat sekalian. Tapi dia bisa juga digunakan untuk emergency towing atau penarikan ya sahabat sekalian ya. Towing atau penarikan unit bisa dilakukan dengan prosedur yang akan saya jabarkan. Kemudian komponen yang kedua itu adalah diverter towing valve ya sahabat sekalian ya. Gambarnya seperti ada di tampilan di layar. Itu bisa digeser ke kiri dan ke kanan sahabat sekalian. Kemudian komponen yang ketiga yaitu parking brake release valve atau parking brake control valve ya sahabat sekalian ya. Itu seperti yang ada di gambar. Kemudian ada yang keempat ya, komponen yang keempat adalah parking brake disc dan clutch-nya. Dan di sana juga ada ditampilkan pompa scaving atau parking brake release pump ya. Jadi parking brake release pump itu ada pada komponen scaving pump. Jadi satu ya sahabat sekalian ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, jadi cara kerjanya ya sesuai dengan yang ada di layar. Pada saat kondisi engine mati, itu artinya parking brake release pump itu tidak bekerja sahabat sekalian ya. Dia tidak bisa bekerja karena engine mati, dia digerakkan oleh engine ya. Jadi dia tidak bisa bekerja. Jadi parking brake-nya tidak bisa rilis sahabat sekalian. Parking brake-nya dalam posisi engaged atau aktif ya. Jadi sahabat sekalian, kita harus menggunakan power line nih. Karena engine mati tidak bisa memutar pompa parking brake release, maka kita harus membutuhkan pressure untuk membuka engagement-nya si parking brake. Karena parking brake itu kan dia engaged by spring, release by pressure ya sahabat sekalian ya. Kebalikan dari service brake. Jadi di sana ada secondary steering pump sahabat sekalian. Secondary steering pump ini kan ada motornya, dibagi menjadi dua ya, ada motor dan ada pumpnya. Di pumpnya itu ada dua bilik sahabat sekalian ya, ada dua pompa sebenarnya. Ada pompa untuk secondary steering dan yang kedua adalah pompa untuk parking brake release sahabat sekalian. Di parking brake release ini kita harus mengaturnya di diverter towing sahabat sekalian, karena kalau
dia operasi normal ya, dia akan bekerja untuk steering. Nah, kalau kita ingin gunakan untuk merilis parking brake, kekuatan dari secondary steering pump atau secondary steering motor ini akan kita gunakan ke parking brake, maka kita harus merilis spool yang ada di diverter valve, sahabat sekalian ya. Jadi sesuai yang ada di gambar itu, kita harus geser, sahabat sekalian. Nah, gesernya itu harus ke kiri, sahabat sekalian ya. Kalau normalnya dia di kanan, standby di kanan. Nah, itu mengalirkan oli ke tangki langsung yang dari secondary steering pump tadi itu. Kalau dia digeser ke kiri, maka pressure yang dari secondary steering motor itu dialirkan ke parking brake release ya, sahabat sekalian ya. Jadi gesernya adalah ke kiri. Nah, jadi sahabat sekalian, pada saat diverter valve digeser ke kiri, maka dia akan mengizinkan oli dari secondary steering motor mengalirkan oli ke parking brake release valve, sahabat sekalian, dan nantinya akan diteruskan ke parking brake disc clutch ya, atau yang ada di housing final trap itu akan dirilis engagementnya dari parking brake ini. Nah, akan tetapi sahabat-sahabat sekalian, tetap diperlukan pressure untuk membuka spool yang ada di gambar itu ya, agar dia bisa mengalir oli parking brake release ini ya ke disc clutch parking brake, sahabat sekalian. Nah, jadi tetap harus ada tekanan angin ya, yang untuk membantu mengizinkan atau mengalirkan atau membuka valve dari oli ini agar dia bisa diteruskan ke disc clutch parking brake untuk merilis parking brake kita ini ya, sahabat sekalian ya. Nah, jika tekanan anginnya itu kurang atau bahkan tidak ada sama sekali, maka itu kita tidak bisa lakukan towing jarak dekat ini, sahabat sekalian ya. Nah, biasanya sama teman-teman itu dijumper oleh nitrogen, sahabat sekalian. Bisa dari tangki, bisa juga dari aktuator yang ada di parking brake release itu, sahabat sekalian. Kita jumper langsung by nitrogen. Nah, jadi pressure-nya itu tidak boleh lebih dari 900 ya, sahabat sekalian. Jadi dia sekitar 800-an saja ya, sahabat sekalian, 800 kPa ya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, inilah saatnya kita menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan untuk prosedur penarikan unit jarak dekat, sahabat sekalian ya. Nah, jadi catatannya adalah biasanya penarikan atau prosedur towing ini itu dilakukan ketika suatu unit 777D itu dilakukan repair ringan ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi dia sudah dilakukan pembongkaran di salah satu komponennya, tapi unit itu harus dipindahkan ya ke tempat lain, tapi jaraknya dekat ya. Jadi kurang lebih jaraknya 20-50 meter saja. Nah, untuk penarikan unit lebih dari 50 meter itu tidak disarankan dengan menggunakan cara ini ya, sahabat sekalian ya. Nanti akan kita bahas caranya di konten video selanjutnya, yaitu towing unit jarak jauh ya, sahabat sekalian ya. Baik, mari kita simak saja langkah-langkahnya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, langkah yang pertama yang harus kita kerjakan adalah satu, pastikan unit yang akan dilakukan towing memiliki dua syarat, sahabat-sahabat sekalian, yaitu tekanan angin pada tangki masih di atas 600 atau 650 kPa dan baterai voltage minimal harus 24 volt ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, saya akan memberitahu cara untuk mengetahui berapa pressure tekanan angin yang ada di unit 777D kita ini ya. Nah, caranya adalah
kita lihat service switch yang ada di belakang jok yang di dekat MCB ya, di dekat circuit breaker group. Nah, itu ada dua switch, yang satu adalah service switch dan yang satu adalah clear switch ya. Nah, dua-duanya namanya service switch untuk mengakses CAT monitoring system. Nah, silakan rekan-rekan memencet dua atau menekan dua switch ini dengan bersamaan dengan dua jari ya. Biasanya kita menggunakan jari kanan ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi nanti jari telunjuknya itu kena di C atau clear switch ya, dan jari telunjuk itu kena di service switch ya, atau simbolnya di situ ada S ya, sahabat sekalian ya. Nah, silakan tekan secara bersamaan, maka kita lihat di monitor akan muncul menu ya. Tekan dan ditahan ya, sahabat sekalian ya. 1, kemudian 2. Nah, setelah dia menunjukkan angka 2 atau menu kedua, maka lepas kedua tangan kita yang menekan dua tombol tersebut, kita lepas. Dan kemudian kita tekan lagi service switch ya, yang sebelah kanan. Kita tekan, maka dia akan berubah atau dia akan masuk ke menu 2 ya, sahabat sekalian ya. Nah, menu 2 itu ada GA1. GA1 itu maksudnya adalah gauge ya, gauge ya, sahabat sekalian ya. Tahan, kita tekan service switch dan tahan GA, dia akan muncul GA1, kemudian GA2, kemudian GA3. Nah, setelah GA3 ini ditampilkan di layar ya, kita lepas tangan jari tengah kita ya yang ada di service switch, kita lepas, maka dia akan secara otomatis menunjukkan angka berapa tekanan yang ada di sistem tekanan angin kita ini, sahabat sekalian ya. Dan di situ ada satuannya yaitu kPa, sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itulah caranya untuk mengetahui berapa tekanan angin yang ada di sistem brake kita, sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat sekalian, jika tekanan angin sudah habis, bisa dicampur dengan nitrogen ya, sahabat sekalian ya. Nah, nitrogen bertekanan dengan menggunakan hose dan coupler yang sudah dimodifikasi sehingga dia bisa dikonek ke air tank yang ada di atas hydraulic tangki, sahabat sekalian. Nah, tekanannya angin itu spesifikasinya adalah 850 kPa atau lebih ya, sahabat sekalian ya. Nah, kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga, sahabat sekalian, yaitu kita kendorkan dua buah bolt mounting diverter towing valve ya, sahabat sekalian ya. Nah, diverter towing valve ini letaknya ada di sebelah kirinya kontrol valve hidrolik ya. Kita kendorkan bautnya 2 seperti yang ada pada gambar. Kemudian kita geser spool diverter towing ini ke sebelah kiri, sahabat sekalian ya. Kita pukul ke sebelah kiri. Setelah kita geser ke sebelah kiri, kemudian kita kencangkan lagi mounting baut itu ya, sahabat sekalian ya. Nah, kemudian sahabat sekalian, langkah yang keempat adalah kita persiapkan biasnya dulu ya, sahabat sekalian, untuk menempatkan unit yang akan kita towing atau kita tarik ini, sahabat sekalian. Pastikan bias sudah dilakukan clear area dari semua benda, komponen atau unit lain ya, terutama bagian depan dan belakang unit, sahabat sekalian. Kemudian langkah yang kelima adalah kita pastikan unit penarik memiliki kapasitas yang sesuai dengan bobot 777D. Nah, pastikan operator juga adalah orang yang terlatih dan berkompeten ya. Kalau di pertambangan biasanya dia harus memiliki sio dan simper yang berlaku. Dan bobotnya 777D ini adalah 64.670 kg atau 64 ton ya, sahabat sekalian ya. Biasanya yang digunakan itu bisa menggunakan 966H loader, itu lumayan bagus itu, sahabat sekalian, untuk melakukan penarikan. Kemudian langkah yang keenam, sahabat-sahabat sekalian, ini sudah siap untuk ditarik. Pastikan kontak pada posisi on, kemudian matikan semua aksesoris lampu yang ada di kabin dan di semua bagian engine ya, aksesorisnya harus dimatikan.
Kemudian pastikan operator 777D menekan tombol emergency steering dan release parking brake ya. Jadi ada dua yang harus ditekan, emergency steering ditekan dan bersamaan juga dengan kita rilis parking brake saat proses penarikan. Saat tombol emergency ditekan, pastikan secondary steering motornya itu berbunyi sahabat sekalian. Nah gitu bunyinya, kurang lebih seperti itu ya. Jika tidak berbunyi, tidak ada bunyi suara motor secondary steering bekerja, berarti ada masalah pada secondary steeringnya. Itu harus dicari dulu penyebabnya sahabat sekalian. Kemudian langkah ketujuh, ya, kita amati dari pergerakan towing unit ini sahabat sekalian. Jika tire OHT yang ditarik itu terseret, ya, unitnya 777D ini yang ditarik itu bannya itu terseret ketika ditarik, maka segera hentikan sahabat sekalian. Berarti itu ada masalah. Kita tidak berhasil merilis parking brake yang ada di OHT ini sahabat sekalian. Periksa masalah yang ada, bisa jadi dia masalahnya ada di diverter towing system ya. Kurangnya tekanan angin bisa jadi penyebabnya sahabat sekalian. Dan jika tire yang terseret ini dibiarkan, maka dia bisa menjadi masalah besar. Biasanya nanti komponen brake itu akan rusak sahabat sekalian ya, akan semuanya menjadi aus, bahkan bisa jadi gosong sahabat sekalian di area disklatnya ya sahabat sekalian ya. Jangan dipaksakan, perbaiki dahulu sistem towingnya sahabat sekalian. Kemudian yang terakhir, jika proses telah selesai, kembalikan posisi spool tadi itu ke posisi spool untuk diverter towing valve-nya, yaitu kembali ke posisi kanan sahabat sekalian. Kemudian dikencangkan lagi. Jangan lupa ya sahabat sekalian ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan prosedur untuk penarikan atau towing unit OHT 777D dalam jarak dekat sahabat sekalian. Ini bisa diaplikasikan atau dipraktekkan di tempat kerja sahabat-sahabat sekalian masing-masing ya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Saya Diki Purwandi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.